Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga selalu dilindungi dari virus COVID-19 ini. Oke, di sini saya Audi Syaputra Maulana nomor absen 8 ingin mewakili kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Oke, langsung saja kita mulai. Demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang Konstituante tanggal 10 November 1956. Terus, salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Slide selanjutnya. Latar belakang tercetusnya demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang-ulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi tidak berlangsung dengan lancar. Terus, Konstituante juga gagal menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950. Nah, berikut ini gambar terkait latar belakang tercetusnya demokrasi terpimpin. Yang bisa semua kawan-kawan lihat, gambar di sebelah kiri adalah gambar gerakan separatisme pada masa demokrasi liberal. A. Gerakan APRA di Bandung, Jawa Barat, bertepat pada tanggal 23 Januari 1950. Nah, kalau gambaran yang di tengah itu adalah gambar pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan pembangunan ekonomi tidak berjalan lancar. Sedangkan gambar yang paling kanan, gambar sidang konstituante yang gagal menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Slide berikutnya. Kekuatan politik yang berpusat di tangan Soekarno. Nah, antara tahun 1960 sampai 1965 itu, Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI. Menguatnya pengaruh TNI membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapatkan dukungan dari partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lain, terutama angkatan udara. Politik baru lainnya adalah PKI yang bangkit kembali pada tahun 1952. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7/1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru, kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dan Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Usaha PKI untuk mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. Poin pertama, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya yang diungkap di NIDIT. Poin kedua, PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom sehingga mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat, respektabilitasnya sebagai kekuatan politik yang sangat meningkat. Bahkan, ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebut bahwa
partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak sehingga rumusannya berbunyi seperti ini. Sedang memberontak karena pemimpin yang turut dalam pemberontakan. Sehingga calon partai yang dibubarkan hanya Masyumi dan PSI besar. Terus, upaya PKI untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Ya, yang pertama, PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling monopolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Yang kedua, ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong, Nasakom pada tahun 1960 mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat. PKI tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR, GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional dalam MPPPR. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ya, selanjutnya upaya PKI melakukan tindakan pengacauan. Upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya Pimpinan TNI Angkatan Darat melarang terbitnya harian rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos dari kegiatan-kegiatan PKI di daerah juga dibekukan. Namun tindakan TNI Angkatan Darat ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang mengambil tindakan politik terhadap PKI. Slide selanjutnya. Ya, program kegiatan PKI. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen ini menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan ID menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur dalam negeri diselesaikan secara musyawarah karena sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia yang dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun, PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Murba. Upaya-upaya PKI ini berhasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh berubah diantaranya Soekarni dan Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. Oke, selanjutnya ada upaya PKI dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Poin pertama, PKI merasa kedudukannya kuat. Maka dari itu PKI mulai dari aksi coret-coret pidato-pidato dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Poin kedua, terhadap TNI Angkatan Darat, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Seperti peristiwa Bandar Besti yang berada di Sumatera Selatan dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong tersebut dilakukan melalui radio dan pers. Dan poin ketiga yang terakhir, tujuan politik PKI ini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Jadi, kesimpulannya yang bisa disampaikan yaitu era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani di Indonesia. Namun, kolaborasi tersebut gagal dalam memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu sehingga berdampak terhadap situasi politik di Indonesia. Kesimpulan yang kedua, situasi politik Indonesia saat itu menjadi sangat labil dan memicu banyak demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Dan poin yang ketiga yang terakhir, selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik, melainkan dari militer. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya.
Oke, sekian presentasi ya yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua, rek. Dadah. Thank you.